Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masuk pada kajian tentang pengenalan berbagai mazhab kalam di dalam dunia Islam. Pada kajian sebelumnya saya sudah mengupas tentang mazhab Syiah dari sisi bahasa atau etimologi, di mana di dalam Al-Quran sendiri kata Syiah kita bisa menemukannya di dalam Al-Quran. Kemudian kita melangkah pada kajian selanjutnya, yaitu pengertian antara etimologi dan pengertian menurut istilah. Saya ulangi lagi, secara bahasa kata Syiah memiliki setidaknya dua pengertian, yaitu kesamaan dan kesesuaian dalam perkara keyakinan atau perbuatan, dan tanpa yang satu mengikuti yang lainnya. Hal ini bisa kita perhatikan di dalam Al-Quran menyebut Nabi Ibrahim adalah Syiah dari Nabi Nuh alaihissalam. Wa inna min syi'atihi la Ibrahima. Dan sesungguhnya Ibrahim benar-benar termasuk golongan Syiahnya Nuh. Kata syi'atihi di sini artinya adalah golongan, atau maknanya adalah diambil dari syi'atihi, yaitu Syiah, golongan atau Syiah. Nabi Ibrahim alaihissalam termasuk di antara nabi yang tentu memiliki syariat sendiri dan bukan penganut syariah Nabi Nuh alaihissalam. Akan tetapi metode dan ajarannya yang berkaitan dengan tauhid adalah sama dengan ajaran Nabi Nuh alaihissalam. Dalam ayat yang lain kata Asyiya, bentuk jamak dari Syiah, juga digunakan dengan pengertian asbah atau keserupaan. Sebagaimana di dalam Al-Quran, walaqad ahlakna asya'akum, dan sesungguhnya telah kami binasakan orang yang serupa dengan kalian. Di dalam surat Al-Qamar, surat ke-54 ayat 51. Yang kedua, Syiah artinya mengikuti orang lain dan mencintai. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, surat Al-Qasas, surat ke-28 ayat 15. Fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwwah. Maka orang yang dari golongannya meminta pertolongan kepadanya untuk mengalahkan orang yang dari musuhnya. Dalam kamus lisan Arab, kata Syiah memiliki dua pengertian. Yakni apa? Yakni Syiah adalah suatu kaum, adalah mereka yang bersepakat pada satu perkara, dan setiap kaum yang bersepakat pada satu perkara, maka mereka itu adalah Syiah. Dan setiap kaum yang perkara mereka adalah satu, dan sebagian dari mereka mengikuti pendapat yang lain, maka mereka disebut dengan Syia'un. Kemudian setelah kita mengupas makna Syiah di dalam etimologi atau bahasa, kita masuk pada pengertian Syiah menurut istilah. Menurut istilah, Syiah menurut keterangan artinya ditujukan kepada mereka yang meyakini kepemimpinan atau imamah dan kekhalifahan atau khilafah Ali bin Abi Thalib sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa jeda.
Sekali lagi, kata Syiah menurut istilah artinya ditujukan kepada mereka yang meyakini kepemimpinan atau imamah dan kekhalifahan atau khilafah Ali bin Abi Thalib sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka percaya bahwa imamah ditetapkan berdasarkan dalil yang jelas atau tersembunyi, dan imamah adalah hak Ali dan hak-hak keturunannya. Nah, pengertian ini adalah pengertian yang sudah umum, sehingga makna genuine secara istilah adalah bahwa mereka yang disebut Syiah adalah yang meyakini kepemimpinan atau imamah dan kekhalifahan atau khilafah Ali bin Abi Thalib sepeninggal Nabi tanpa jeda berdasarkan dalil baik yang tersembunyi maupun yang jelas. Kemudian imamah sendiri atau kepemimpinan itu sendiri adalah hak Ali dan hak keturunannya. Kemudian juga perlu saya jelaskan di sini ada sekelompok Syiah Zaidiyah. Mereka adalah yang percaya pada keutamaan Ali atas Abu Bakar dan Umar, tetapi mereka menerima dan mengakui kekhalifahan keduanya dan berkata Imam Ali secara sukarela menyerahkan kekhalifahan kepada mereka berdua. Tetapi mereka menolak kekhalifahan Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah dan meyakini bahwa imamah itu merupakan hak anak keturunan Fatimahuz Zahra. Keyakinan semacam itulah yang menyebabkan disebut sebagai Syiah. Nah, saya tadi sudah menjelaskan tentang adanya dalil yang jelas dan yang tersembunyi. Apa yang dimaksud dengan dalil jelas dan tersembunyi? Dalil jelas terdapat dua perkara di sini. Yang pertama adalah dalil syar'i atas imamah seorang atau beberapa orang dengan penyebutan nama mereka dengan kata khalifah atau imam atau wasi dan sejenisnya. Yang kedua, dalil syar'i atas imamah seseorang atau beberapa orang tetapi tidak menggunakan kata khalifah, imam atau wasi dan sejenisnya. Namun penggunaan kata seperti maula dan wali yang memiliki pengertian jelas tentang imamah dan khilafah. Kemudian meski demikian dengan memperhatikan pada hubungan dan korelasi akli atau akal atau rasional serta nakli atau wahyu, kemudian menjadi jelas bahwa maksud kata yang digunakan maula atau wali adalah imamah dan khilafah. Kemudian lawan dari dalil yang jelas adalah dalil yang tersembunyi. Maksudnya apa? Kita ketahui kaum Syiah Zaidiyah meyakini bahwa penjelasan tentang hal yang tadi saya sudah terangkan hanya mengenai sifat-sifat dan karakter imam, dan tidak ada satu ketentuan atas seseorang atau beberapa orang. Menurut mereka, yaitu Syiah Zaidiyah, siapa saja dari anak keturunan Fatimahuz Zahra yang memiliki pengetahuan luas tentang agama, seorang pemberani, zuhud, dan bangkit melakukan perlawanan melawan kezaliman, maka ia disebut sebagai imam. Kemudian kita masuk pada pengertian Syiah di dalam hadis Nabi. Dari jalur Syiah dan Ahlu Sunnah, terdapat berbagai riwayat ketika Nabi menyebut kata Syiah yang ditujukan kepada sekelompok sahabat. Jalaluddin Suyuti meriwayatkan dari Jabir bin Abdillah Ansari, Ibnu Abbas, dan Ali bin Abi Thalib berkaitan dengan penafsiran ayat surat Al-Bayyinah, surat ke-98 ayat 7. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk.
Artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sambil menunjuk Ali bin Abi Thalib bersabda, dia adalah syiahnya adalah sebaik-baik makhluk pada hari kiamat. Kemudian dalam Firq al-Syiah, Nuh Bakti mengatakan Salman Farisi, Abu Dzar Ghifari, Miqdad bin Aswad, Ammar bin Yasir adalah kelompok pertama yang disebut dengan Syiah. Abu Hatim Razi berkata pada masa Rasulullah, kata Syiah merupakan gelar atau lakab dari 4 orang sahabat, yaitu Salman Farisi, Abu Dzar Ghifari, Miqdad bin Aswad Kindi, dan Ammar bin Yasir. Kemudian ada yang mengatakan bahwa di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam umat Muslim terpecah belah menjadi beberapa kelompok dan golongan, sehingga kemudian ada sekelompok yang disebut dengan Syiah. Tetapi mereka semua disebut dengan Muslim. Oleh karena itu harus dikatakan bahwa kata Syiah yang disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditujukan untuk masa mendatang, sebagaimana kata Qadariyah dan Murji'ah yang pernah juga diucapkan oleh Nabi, yang ternyata memiliki hubungan dengan masa yang akan datang. Tentunya dengan perbedaan sebutan Syiah menunjukkan menurut keterangan dari Syiah tentunya mendapatkan pujian, sementara sebutan Qadariyah dan Murji'ah menunjukkan celaan. Namun demikian ya, penentuan kata Syiah bagi sekelompok kaum muslimin pada masa Nabi tidak meniscayakan munculnya kelompok khusus yang berbeda dengan mayoritas kaum muslimin. Tetapi maksudnya ada sekelompok sahabat Nabi yang mengetahui posisi dan kedudukan Ali bin Abi Thalib dari sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang amat mencintainya serta mengikuti pandangan dan perbuatan yang merupakan wujud nyata dari pandangan dan perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, masalah ini juga bisa terjadi pada seorang murid teladan misalnya dari seorang guru semasa hidup guru tersebut. Demikian tadi saya sudah menjelaskan tentang pengertian Syiah dari sisi bahasa, dari sisi peristilahan, jelas kemudian dalil jelas ya dan dalil tersembunyi, kemudian Syiah dalam hadis-hadis Nabi, kemudian riwayat dari internal Syiah sendiri, misalnya pendapat Nuh Bakti dan kemudian Hatim Razi berkaitan dengan penyebutan Syiah pada masa hidup Nabi. Kemudian juga penyebutan sekelompok sahabat di masa hidup Nabi dengan sebutan Syiah. Demikian informasi tentang pengertian Syiah menurut etimologi dan istilah sudah saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.